Kamu ini terlalu berlebih-lebihan kalau nunjukin rasa sukamu itu. Nes, kamu itu terlalu posesif. Ada 3 hal dalam hidup ini yang perlu kau pegang erat. Janji, kepercayaan, dan hati seseorang. Jadi, jangan pernah membuat janji yang tidak bisa kau tepati. Seusai makan siang, Lukas lanjut menemani Vanessa menonton film romantis yang sudah lama Vanessa ingin tonton di bioskop. Setelah membeli tiket dan juga beberapa snack ringan untuk dimakan di dalam, mereka berdua masuk teater dan duduk di kursi penonton. Tak sampai 10 menit setelah film dimulai, handphone Lukas bergetar kencang di saku celananya. Dengan cepat Lukas segera membuka handphone itu untuk membaca pesan yang diterimanya. Sebelum Lukas sempat membaca pesan itu, Vanessa langsung merampas handphone yang ada di tangan Lukas. Jangan dilihat. Kamu sudah janji. Kalau hari ini kamu bakal nemenin aku seharian. Lukas sedikit merasa marah karena sikap kekanakan Vanessa. Nes, jangan bikin masalah. Balikin HP-nya. Itu pesan penting dari rumah sakit. Sekilas saat dia membuka handphone tadi, dia bisa melihat kalau itu pesan dari asistennya. Lukas takut ada sesuatu yang tidak beres dengan Budi. Karena ini masalah nyawa tidak bisa dianggap enteng. Nes, gak perlu kuulangi lagi. Balikin HP-nya. Wajah Lukas yang biasanya lembut terlihat serius dan nada suaranya menjadi keras. Vanessa yang sudah terbiasa dimanjakan oleh semua orang, merasa jengkel. Cukup lama ia menatap kesal handphone Lukas yang dipegangnya. Lalu dengan perasaan mendongkol, Vanessa berdiri dan melempar handphone itu ke tangan Lukas. Lukas, kamu gak pegang janjimu lagi. Jangan cuma janji-janji terus. Kalau gak bisa tepati janji, kenapa harus janji? Lukas, kamu pembohong. Aku benci sama kamu. Benci. Benci banget. Aku benci kamu. Setelah meneriakkan kata benci yang terakhir, Vanessa menghentakkan kakinya ke lantai, lalu lari keluar dari teater dengan diperhatikan para penonton lain yang ikut menyimak live show mereka. Lukas yang tercengang melihat tingkah laku kekanakan dari Vanessa hanya bisa menghela nafas panjang. Suara film yang sedang diputar di layar bioskop tertutup oleh keributan para penonton yang saling bertanya-tanya pada penonton-penonton lain. Pandangan para penonton yang bergosip melihat drama mereka melekat ke arah Lukas. Sinar mata aneh dari mereka menusuk Lukas, seakan ingin menghujatnya sebagai pria pengkhianat wanita. Tapi Lukas yang sudah terbiasa direpotkan oleh Vanessa, dengan tenang membuka HP dan membaca teks pesan yang baru saja dikirim oleh Arif, asisten pribadinya. Pesan penting yang memberitakan kalau Budi mengalami fenomena penolakan transplantasi. Bergegas Lukas keluar dari teater bioskop dan langsung menuju tempat parkir bawah tanah.
Vanessa masih bersembunyi di belakang pilar di luar pintu teater. Sambil melirik ke arah pintu, dia ingin melihat apakah Lukas akan mengejar dan membujuknya. Tak disangka oleh Vanessa, saat keluar Lukas hanya melewatinya dan langsung masuk ke lift. Dengan rasa marah bercampur malu, Vanessa membanting kakinya yang memakai sepatu hak tinggi ke lantai lobi bioskop. Dengan sedikit teriakan kecil menahan sakit, dia berlutut di lantai yang tertutup oleh karpet tebal itu. Mata Vanessa tiba-tiba terasa panas. Setetes air mata marah bercampur sakit jatuh di atas permukaan karpet. Dengan memegang pergelangan kaki yang sedikit terpelecok, dia menahan tangisnya. Pertanyaan cemas dari orang-orang di sekitarnya tidak dihiraukan oleh Vanessa. Dalam waktu yang cukup lama, Vanessa terdiam di lantai. Saat rasa sakitnya mereda, tanpa mempedulikan mereka yang masih melihatnya dengan pandangan cemas, Vanessa segera berdiri dan melangkah keluar dari lobi bioskop. Tepat ketika dia hendak menelepon sopir keluarga Sinaga untuk datang menjemputnya, Vanessa menerima panggilan Mimi di handphone yang sedang dipegangnya. Mimi adalah nama panggilan akrab dari Mikael Suteja, salah seorang teman Vanessa yang sering mengajaknya pergi bermain. Nes, ayo pergi libur sama-sama. Kita pergi bertiga. Kamu, aku dan Jenny. Udah aku beliin tiketnya untuk besok pagi. Ayo, kita keliling di Korea dan Jepang selama sebulan. Kita kuliner di sana. Dan juga lirik-lirik opa-opa yang ganteng. Kalau beruntung, mungkin juga kita bisa lihat Arke di sana. Mimi dengan semangat mengatakan semuanya itu tanpa memberikan kesempatan pada Vanessa untuk berbicara. Vanessa yang masih kesal karena perlakuan Lukas merasa sedikit ceria mendengar suara penuh semangat dari Mimi itu. Dia langsung tergoda untuk mengikuti ajakan temannya. Tapi setelah berpikir sejenak, Vanessa masih menolak sambil beralasan. Tapi sekarang, aku kan sudah kerja. Gak seperti kalian berdua yang gabut. Aku sibuk di kantor, gak bisa berlibur selama itu. Dari ponsel, Vanessa bisa mendengar Mimi yang seakan tersedak. Tiba-tiba Mimi terkekeh pelan dan menjawab dengan nada suara mencibir. Haha, iya, aku dan Jenny memang gabut. Tapi coba pikirin lagi kata-katamu tadi. Emangnya kamu gak makan gaji buta? Jangan sok rajin ah. Kalau orang lain yang dengar kata-katamu tadi, mungkin mereka bisa percaya. Tapi kalau kamu ngomong ini ke kita-kita, yang sudah jelas dengan sifat kamu. Mimi langsung tertawa dengan keras. Nes, kamu kan kerja di perusahaan keluarga kamu. Biasanya di sana juga nggak ngapa-ngapain. Nggak masalah kan? Kalau kamu masuk kerja atau tidak. Aku juga yakin kalau kakakmu bakal lega kalau kamu nggak ada di sana untuk bikin masalah. Suara Mimi terdengar meledek. Jangan ngasih alasan kerjaan. Nggak valid, Nes. Ngaku aja. Kalau kamu nggak mau ninggalin Lukas, jangan terlalu nempel ke dia dong. Kamu kan masih tunangan, belum nikah. Kamu masih boleh untuk lirik ke sana-sini. Asal nggak beneran selingkuh. Jangan terlalu kolot. Dasar bucin. Bucin.
Untuk sejenak Vanessa menghentikan langkah kakinya. Apa aku memang bucin? Bukan cuma Mimi saja yang mengatakan ini. Vanessa langsung teringat dengan apa yang Stefan katakan padanya saat di kantor. Untuk memastikan lagi, Vanessa bertanya pada Mimi, "Mi, menurutmu, aku ini terlalu bucin ke Lukas? Tadi Kak Stefan juga bilang hal yang sama ke aku." Mimi sepertinya terdiam sejenak. Dengan nada suara yang berhati-hati, dia balik bertanya pada Vanessa. Tadi Kak Stefan bilang apa saja ke kamu? Vanessa berusaha mengingat kembali kata-kata kakaknya yang tadi didengarnya secara tidak serius. Vanessa bertanya lagi pada Mimi, "Mi, menurutmu, apa aku ini terlalu posesif?" Suara tarikan napas panjang Mimi terdengar dari ponsel Vanessa. Nes, kamu dengar kata-kata ini dari kakakmu sendiri. Sejujurnya, kalau menurut aku, sebaiknya kamu dengerin nasihat Kak Stefan. Dia sudah jauh lebih berpengalaman kalau dibandingkan dengan kita-kita yang masih ingusan ini, kata Mimi dengan halus. Sebenarnya, dia juga setuju dengan pendapat Stefan, tapi Mimi tidak berani mengatakannya secara terus terang pada Vanessa. Mendengar jawaban halus Mimi, Vanessa kembali memikirkan kata-kata Stefan. Kata Kak Stefan, sedikit jarak bisa buat cowok semakin penasaran. Dia juga bilang kalau aku terlalu posesif pada Lukas. Apa benar kalau cewek yang terlalu lengket akan dibenci cowok? Apa sebaiknya aku coba saja untuk menjauhi Lukas? Kalau aku cuekin dia, mungkin Lukas akan bisa sadar kalau aku ini penting untuknya. Dengan ide yang radikal itu, Vanessa langsung menyetujui ajakan Mimi untuk berlibur. Seusai menutup panggilan Mimi, ia langsung menghubungi Stefan dengan handphonenya. "Kak Stefan, Vanessa ingin berlibur ke Korea dengan teman-teman selama sebulan. Nggak enak kalau minta cuti kelamaan. Nanti diomongin sama yang lain di kantor. Jadi, Nesa minta berhenti kerja saja." Sebenarnya, Vanessa sudah lama ingin berhenti bekerja. Selama di kantor, Vanessa tidak pernah bisa bergaul dengan rekan-rekan kerja yang dianggapnya tidak selevel dengannya. Itu sebabnya dia selalu pergi ke ruang kantor Stefan untuk bercakap-cakap dengan kakaknya. Liburan kali ini merupakan kesempatan emas bagi Vanessa untuk berhenti bekerja. Setelah mengatakan keputusannya pada Stefan dan berbasa-basi sebentar, Vanessa menutup handphone dan segera bergegas pulang untuk berkemas. Malam itu dia berencana untuk langsung menginap di rumah Mimi bersama Jenny. Karena besok pagi sekali, mereka bertiga sudah harus pergi ke airport untuk pergi terbang ke Korea. Sepanjang malam itu, Vanessa bertiga sibuk membicarakan rencana liburan mereka di Korea dan Jepang. Rasa kesal Vanessa pada Lukas sudah terbang jauh dari otaknya yang dipenuhi oleh rencana liburan itu. Ide Vanessa untuk menjauhi Lukas langsung dilakukannya malam itu. Dia berniat untuk tidak mengabarkan rencana liburannya pada Lukas.
Yang paling menyakitkan adalah ketika orang yang membuatmu merasa begitu istimewa kemarin, membuatmu merasa sangat tidak diinginkan hari ini. Bersambung. Nantikan di bab berikutnya. Tekan subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan